The Revenge, bagian 47, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Bulan madu adalah perjalanan pasangan suami istri yang baru saja menikah untuk merayakan pernikahan mereka. Seringnya, bulan madu dirayakan di tempat-tempat terpencil, eksotik, dengan cuaca dingin yang dianggap akan menambah suasana romantis. Begitupun dengan pasangan baru Kiara dan Andra. Setelah pagi tadi Kiara sibuk berkemas, kini mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat bulan madu yang hanya diketahui oleh Andra. Sebetulnya kita mau bulan madu kemana sih mas? Masih dengan rasa penasaran, Kiara terus bertanya pada Andra yang kini duduk dengan tenang di samping sopir. Sementara Kiara duduk di bangku belakang, sesuatu yang langka. Andra duduk berdampingan dengan sopir setelah kejadian beberapa tahun silam kala Andra mengalami kecelakaan bersama ayah Kiara. Andra mengalami trauma menaiki mobil dengan duduk di samping sopir. Sekitar 1 jam lagi kita akan segera tiba. Andra memilih menjawab pertanyaan Kiara dengan pemberitahuan. Kiara semakin penasaran, namun gadis itu hanya bisa terdiam, mencoba menikmati pemandangan yang terlihat dari pinggir jalan. Suasana mulai hening. Mobil melewati jalanan terjal. Dari jauh terlihat sebuah bukit dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Bunga-bunga yang tumbuh alami sepanjang jalan tengah bermekaran menambah indah pemandangan. Air selokan terlihat begitu jernih, membuat Kiara berdecak kagum berulang kali. Namun, semakin jauh mobil melesat, semakin hening suasana. Kiara sedikit bingung, hatinya bertanya-tanya. Apa Mas Andra mengajakku bulan madu di tempat sesunyi ini hanya karena tidak ingin diganggu? Batin Kiara meronta, pipinya bersemu merah, membayangkan apa yang akan dilakukannya bersama Andra setibanya di sana. Mobil berhenti tepat di sebuah rumah panggung dengan desain konyol. Sesaat Kiara merasa horor dengan rumah tersebut. Terlebih lagi suasana yang terasa angker membuat Kiara meraba bulu kuduknya yang sempat berdiri. Mas Andra, apa kita akan bermalam di sini? Kiara menoleh pada Andra yang kini tengah mendengedarkan pandangan. Tentu saja. Ayo kita turun. Andra turun duluan dari dalam mobilnya, berjalan menuju rumah kecil tersebut, meninggalkan Kiara yang masih kebingungan. Di belakang rumah ini ada taman bunga yang tengah bermekaran. Nanti sore, kamu bisa melihat sunset dari tepi pantai. Jelas Andra kala mereka tengah berkeliling ruangan. Pantai? Mata Kiara sempat terbelalak. Pantai. Tidak jauh dari sini ada lautan, dan di tempat itu terkenal dengan keindahan pantainya. Jelas Andra kemudian. Lalu, nanti malam, kamu bisa melihat bintang dari atas bukit itu. Andra menunjuk pada sebuah bukit yang bisa dijangkau dari tempat mereka. Benarkah? Aku tidak salah mempercayai Mas Andra. Ternyata tempatnya begitu indah. Kiara berbinar bahagia. Baginya, tidak peduli tempatnya seperti apa. Selama itu bersama Andra, baginya dunia serasa milik berdua. Kiara membereskan baju-bajunya untuk dimasukkan ke dalam lemari kecil yang ada di dekat ranjang yang akan ditiduri oleh mereka malam ini. Tidur? Tentu saja, mengingat kata itu pikiran Kiara kembali pada malam pertama mereka yang tertunda. Bibirnya melengkungkan senyuman, otaknya berkelana dan jauh ke sana. Waktu menunjukkan pukul 5 sore kala Kiara tengah memasak untuk makan malam mereka. Di kulkas ada beberapa bahan masakan yang mungkin sudah disediakan oleh orang-orang suruhan Andra. Bersenandung ringan, Kiara memasak dengan riang. Ini adalah masakan pertamanya setelah menjadi istri sah Andra. Dengan senang hati, gadis itu memasak semua menu kesukaan Andra. Kia, bersiaplah. Kita akan pergi ke pantai. Bukankah kamu mau melihat sunset? Andra datang dan berdiri tegak di pintu dapur sembari melipat tangan di dada, memperhatikan tingkah istrinya yang terlihat begitu bahagia. Tapi aku sedang memasak, Mas. Kiara menghentikan kegiatan tangannya, menatap Andra dengan tatapan bingung. Tinggalkan saja. Ayo kita pergi. Dengan nada memerintah, Andra kembali memutar tubuhnya, bersiap menuju ruang tengah untuk bersiap berangkat. Baiklah,
Kiara melepas apron, lalu mencuci tangannya, mematikan kompor dan segera beranjak mengikuti Andra. Kita berjalan sekitar 15 menit dari sini. Andra berjalan membimbing Kiara. Mereka melangkah bersama. Andra dengan wajah tegangnya dan Kiara dengan wajah sumringahnya. Grep. Kiara meraih jemari tangan Andra, lalu menautkannya di sana. Andra sempat terpaku, namun Andra segera menatap wajah ceria Kiara, dan dia terpaksa tersenyum lembut pada gadisnya. Mas Andra tahu, bisa berjalan bergandengan tangan seperti ini adalah impianku sedari dulu. Kiara membuka obrolannya. Oh ya? Bukankah waktu kecil kita sering melakukannya? Waktu kamu berangkat sekolah, agar kamu tidak diganggu oleh temanmu, aku selalu menggandengmu seperti ini. Melindungimu agar kamu tidak diganggu lagi oleh anak-anak nakal itu. Pikiran Andra berkelana pada kejadian berpuluh tahun silam, di mana Kiara kecil yang cengeng selalu meminta perlindungan darinya. Itu waktu kecil. Waktu itu, meski aku sudah mencintai Mas Andra, tapi Mas Andra belum mencintaiku kan? Kiara mengerucutkan bibirnya. Andra bergumam. Bayangan itu kembali silih berkelebat. Dulu, dia begitu menyayangi Kiara, selayaknya adik sendiri. Namun kini, ada banyak rencana di benaknya untuk bisa menyelenyapkan Kiara. Hanya dengan alasan mencari keadilan untuk mendiang istrinya. Jika kamu mencintaiku sedari dulu, lalu kenapa kamu membiarkan aku menikahi Anet? Andra kembali bertanya. Karena kebahagiaan Mas Andra adalah kebahagiaanku juga. Aku sangat bahagia kalau melihat Mas Andra tertawa karena pinanganmu diterima Anet. Kiara menundukkan kepalanya. Istri mana yang merasa tidak cemburu jika suaminya membahas perempuan masa lalunya? Terlebih, perempuan itu pernah mengisi hatinya dan pernah dicintai Andra sepenuh hati. Lalu, kenapa kamu Wah, pantainya indah sekali, Mas. Belum juga sempat Andra menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba pria itu terjingkat kaget karena pekikan Kiara. Gadis itu tiba-tiba saja sudah melompat girang, melepaskan tautan tangannya dari tangan Andra, berlari menuju bibir pantai. Mentari sudah beranjak menuju pulang ke peraduannya. Binar senja dengan warna keemasan terlihat begitu cantik, membuat Kiara menutup mulutnya dengan tangan, saking takjubnya. Cantik sekali ya, Mas. Kiara menoleh ke belakang, di mana di sana Andra tengah memasukkan kedua tangannya pada saku celana selutut yang digunakannya. Andra terlihat begitu tampan sore ini. Cantik. Andra mengangguk mengakuinya. Pandangannya ikut tertuju pada matahari terbenam di ujung sana. Mas Andra tahu, jika di seberang pantai ini juga ada pantai yang sama. Ucap Kiara kala mereka tengah berjalan menyusuri tepi pantai dengan bertelanjang kaki. Suasana hampir meredup, angin pantai mulai berhembus sedikit kencang. Kiara yang menggunakan ris lutut tanpa tangan berulang kali menggosok tangannya merasa kedinginan. Aku tahu. Andra mengangguk, masih berjalan santai mendampingi Kiara. Mereka bilang, jika kita bisa melewati pantai ini dan pantai di seberang sana, maka kita akan dipertemukan dengan jodoh abadi kita, ucap Kiara antusias. Siapa orang bodoh yang mengatakan hal seperti itu? Andra mengerutkan keningnya. Suatu hari nanti, maukah Mas Andra pergi bersamaku ke pantai di seberang sana?